Assalamualaikum semuanya. Salam semangat belajar. Yuk perhatikan gambar berikut ini. Ada es batu mencair, besi berkarat, tape singkong. Ketika zat tersebut sama-sama mengalami perubahan, akan tetapi perubahan yang terjadi berbeda. Apa perbedaannya? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, yuk simak penjelasan materi berikut ini. Anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi zat dan perubahannya bersama Ibu Ida. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran dari materi zat dan perubahannya adalah 1. Mengklasifikasi zat berdasarkan wujud dan komposisinya. 2. Mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia. 3. Mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengklasifikasi zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus ingat terlebih dahulu pengertian dari materi atau zat. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya, apa saja yang bisa diukur massanya dan menempati ruang bisa disebut dengan materi. Contohnya di sini ya ada benda yang berwujud padat. Di sini contohnya kerikil, kemudian benda berwujud cair, contohnya air, kemudian berwujud gas. Ini adalah contoh dari gas yang dari kompor atau kompor gas. Nah, adapun penjelasan dari masing-masing wujud zat, yaitu contoh dari kerikil. Nah, di sini ciri-cirinya adalah molekulnya, ya bahan penyusunnya, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian letak molekulnya sangat berdekatan, artinya rapat sekali. Gerak molekulnya rendah dan dalam keadaan tetap. Artinya benda padat tidak bisa mengikuti tempat, misalnya benda padat tersebut dipindahkan ke suatu tempat seperti itu. Jadi misalnya kerikil ini ditaruh ke dalam gelas, maka bentuknya ya seperti kerikil itu sendiri, tidak mengikuti wadahnya. Kalau wujud cair, misalnya air, minyak, seperti itu, maka komposisinya, bentuknya nanti akan sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap. Gerakan molekulnya cukup bebas. Jadi kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Misalnya gambar molekulnya dia renggang, tidak rapat, berbeda dengan yang berwujud padat. Kemudian wujud gas, dia lebih renggang lagi, bentuk dan volumenya berubah-berubah ya. Letak molekulnya terpisah jauh sehingga gerakan molekulnya itu bebas seperti itu. Jadi kalau misalnya adik kalian yang memiliki balon seperti itu, kemudian diminta untuk meniup seperti itu ya, maka gas yang kita keluarkan, gas karbon dioksida yang kita keluarkan ya, akan membentuk balon tersebut. Ada yang berbentuk bola, berbentuk karakter bunga atau hewan seperti itu. Baik, kita lanjutkan klasifikasi materi. Materi dikelompokkan menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dikelompokkan lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah materi yang paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia. Contohnya ada aluminium, emas, seng, dan masih banyak lagi seperti itu. Maksudnya tidak bisa diuraikan lagi ya
seperti ini. Misalnya aluminium kita beri perlakuan dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius. Nah, aluminium ini tidak akan muncul zat baru lagi atau tidak akan menjadi atau terbagi-bagi zat baru. Tidak. Seperti itu. Sama juga dengan emas. Emas ini ya paling sederhananya. Jadi ketika kita beri perlakuan, tidak akan muncul atau tidak akan terbagi zat atau tidak akan terbagi atau tidak akan muncul zat-zat lain seperti itu. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui suatu reaksi kimia. Misalnya ada air. Air ini tersusun dari hidrogen dan oksigen. Kemudian gula. Gula C12H22O11. Artinya gula itu tersusun dari karbon, hidrogen, kemudian oksigen. Cuka dapur, rumus kimianya CH3COOH. Artinya tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lanjutnya yaitu campuran. Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat, ya, baik unsur ataupun senyawa tanpa disertai reaksi kimia. Campuran terbagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen bisa dikatakan dengan larutan ya. Contoh dari campuran homogen ada air dan garam, atau bisa kita sebut dengan larutan garam. Bukan air garam ya yang seperti biasa kita ucapkan. Kemudian air dan gula. Biasanya disebut dengan larutan gula. Contoh lain ada sirup. Kemudian campuran heterogen. Contoh dari campuran heterogen air dan pasir. Kemudian gabungan air dan minyak, kemudian gabungan air dan kopi. Ini adalah contoh dari campuran heterogen. Selanjutnya yaitu unsur. Unsur terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Contohnya di sini kalau unsur logam ada emas, kemudian ada batu. Ciri-cirinya yaitu mengkilap, keras, seperti tempa, menghantarkan panas, dan kepadatannya tinggi. Kemudian unsur non-logam, contohnya helium. Helium itu yang biasanya untuk mengisi balon udara ya, atau balon yang biasa untuk mainan. Kemudian ada nitrogen. Sifatnya ya tidak seperti sifat logam. Kemudian ada unsur semi logam. Sifat peralihan antara logam dan non logam, tengah-tengah. Untuk campuran seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Contoh dari campuran homogen yaitu campuran antara air dan gula. Ketika kita sudah mengaduknya, kita tidak bisa membedakan komposisi penyusunnya, mana air, mana gula. Pun sama dengan larutan sirup, mana airnya, yang mana gulanya, yang mana pewarnanya, semuanya menjadi serba sama atau homogen seperti itu. Kalau campuran heterogen masih bisa kita bedakan komposisi penyusunnya. Contohnya air dan pasir, walaupun kita aduk seberapa lama masih bisa kita bedakan, ya, akan terbentuk endapan. Kemudian kondisi campuran tidak stabil. Contoh lain yaitu air dan minyak. Ya, di sana tidak akan menyatu dan pasti kelihatan
mana komposisi penyusunnya. Baik, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia. Yuk perhatikan gambar ini. Di sini ada buah apel yang sudah mulai hampir membusuk, kemudian ada besi berkarat, kemudian ada es batu yang mulai. Sifat materi yang pertama yaitu adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda. Apa saja? Yang termasuk sifat fisik adalah bentuk dari zat tersebut, warnanya, bau, kekerasannya, titik didih dari zat tersebut, titik beku, kemudian daya hantar, ukuran partikelnya, serta massa jenis dari zat tersebut. Sifat materi yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Yang termasuk sifat kimia adalah pembusukan, perkaratan, bereaksi dengan asam, menghasilkan gas, serta bereaksi dengan zat lain. Kalau di sini sifat kimia digambarkan ya ada dalam proses pembusukan buah apel, kemudian ada gambar tape singkong yang ini merupakan proses fermentasi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengidentifikasi perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama itu adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang hanya mengubah sifat fisik dan tidak menghasilkan zat baru. Adapun ciri-ciri perubahan fisika yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama, artinya masih memiliki sifat zat asalnya sesuai dengan ciri-ciri dari perubahan fisika. Tidak ada perubahan zat, artinya zat setelah diberi perlakuan zat asalnya sama, tidak ada perubahan. Jadi nampak dari video ini yaitu walaupun kertas ini disobek, zatnya tidak berubah, hanya fisiknya atau bentuknya saja yang berubah. Baik, kita lanjutkan. Berikut adalah diagram dari perubahan wujud yang merupakan contoh dari perubahan fisika. Ya, di sini ada air, ya, dari tabung yang kanan. Nah, air kemudian berubah menjadi es batu, ya. Anak panah yang berwarna abu-abu, artinya air membeku. Zatnya sama, air H2O, akan tetapi wujudnya berubah. Kemudian ketika es batu ini kita keluarkan atau misalnya diberi perlakuan, kemudian es batu ini mencair, maka disebut mencair. Nah, bentuknya saja yang berubah dari padat menjadi cair. Sama dengan ya, perubahan wujud yang lainnya. Ketika air dipanaskan, air akan menguap. Akan tetapi ketika uapnya itu kita tampung, maka uapnya akan menjadi cair atau disebut dengan mengembun. Ya. Kalau dari es batu, ya, es batu kemudian dia menjadi gas, ya, itu namanya mengembun. Ya. Jadi diagram ini salah satu contoh dari perubahan fisika. Ya. Perubahan materi selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah
perubahan yang menghasilkan materi atau zat baru. Adapun tanda terjadinya perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Video ini merupakan contoh dari salah satu perubahan kimia. Kertas yang dibakar zatnya akan berubah dan tidak bisa kembali semula. Terjadi perubahan suhu, ya, kemudian ke gas, ya. Contoh perubahan kimia yang lainnya yaitu besi berkarat. Awalnya besi ini tidak berwarna seperti ini, ya, berwarna abu-abu mengkilat. Tapi karena dia dibiarkan, ya, tidak diberi perlakuan, sehingga besi bereaksi dengan oksigen atau bereaksi dengan air seperti atau dengan asam, sehingga tampilannya seperti ini. Ini namanya besi berkarat atau besi oksida. Terjadi perubahan kimia. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan video ini. Perubahan materi apa yang terjadi? Yuk kita bahas nanti setelah pemaparan materi ini. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu ucapkan jazakumullahu khairan sudah memperhatikan pemaparan tentang zat dan perubahannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.